Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita dipertemukan di media ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di media yang mulia ini di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mempertemukan kita di sorga kelak, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan soal kenikmatan sorga. Dan pertanyaan ini muncul dari kalangan wanita, di mana dalam Al-Quran sering kita dapati kenikmatan bagi laki-laki dengan digambarkan sedemikian rupa, bidadari-bidadari yang disediakan Allah kepada mereka. Lalu apa kenikmatan kami di sorga? Apa kenikmatan bagi para wanita di sorga? Ini yang kita akan bahas di pagi hari ini. Apa kenikmatan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada para wanita yang menjadi para penghuni sorga? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan sedemikian rupa keindahan surga. Dan juga Nabi SAW juga demikian. Saya sebutkan satu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, a'dadtu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Waqra in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan di sorga yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun di benak manusia tidak bisa.
Maka bacalah kalau kalian berkehendak, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan jiwa tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan kepada mereka dari kenikmatan yang merupakan penyejuk mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Artinya, sebagaimana kalangan laki-laki diberikan nikmat yang tidak terlihat mata, tidak terdengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya, maka para wanita juga kurang lebih sama seperti yang Allah anugerahkan kepada laki-laki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti wa fi riwayatin min abwabis thamaniyati syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, berusaha untuk menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam sorga dari pintu-pintu sorga sesuai dengan kehendakmu. Dalam riwayat, dari 8 pintu sorga sesuai dengan kehendakmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu kalimat udkhulil jannah min ayyi abwabi al-jannati syi'ti, masuklah wahai para wanita ke dalam sorga dari pintu-pintu sorga sesuai yang kau kehendaki. Ini adalah bentuk takrim, kemuliaan. Kemuliaan dan juga tasyrif, keagungan bagi para wanita-wanita yang ditakdirkan Allah masukkan ke dalam sorga. Kenapa kemudian Nabi SAW menyebutnya di antara 4 perkara yang memudahkan wanita masuk sorga? Pertama, menjaga salat. Yang kedua, menjaga puasa. Yang ketiga, menjaga kemaluannya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Karena ini disebut ummahatu af'alil khair. Bagi wanita, perbuatan 4 perkara ini termasuk induk daripada kebaikan. Artinya kalau seorang wanita menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, menjaga suaminya, maka perkara-perkara lain pasti akan lebih dijaga lagi. Kalau induk kebaikan ini sudah dilakukan, maka cabang-cabangnya akan memudahkan bagi wanita untuk melakukannya. Maka kenapa 4 perkara ini menentukan wanita itu masuk sorga dan tidaknya masuk sorga. Kan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW diperlihatkan neraka, rupanya kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada laki-laki, maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sama kepada para wanita di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira." Barang siapa yang beramal saleh
baik perempuan ataupun laki-laki, atau laki-laki baik laki-laki atau perempuan, dan dua-duanya beriman kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga dan mereka tidak akan mendapatkan perlakuan kezaliman. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dan kedua-duanya beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang indah dan kami akan balas mereka dengan sebaik-baik balasan sebagaimana apa yang sudah mereka kerjakan di dunia. Dan dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlah wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang beramal keburukan tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan yang sama. Tetapi barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam sorga. Mereka akan diberikan rizki tanpa batas. Artinya, ada yang bersyirikat antara kenikmatan laki-laki dan kenikmatan perempuan. Apa yang diberikan kepada laki-laki juga diberikan kepada perempuan. Dan dua-duanya kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas di pikiran manusia pun tidak. Saking nikmatnya sorga itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaedahnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada laki-laki yang beriman dan juga wanita-wanita yang beriman dengan sorga yang penuh dengan kenikmatan dan balasan pahala dari kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang tertetapkan dari kenikmatan bagi seorang mukmin laki-laki, maka itu juga masuk kepada kenikmatan kepada seorang wanita yang beriman, kecuali apa yang dikhususkan secara dalil. Contohnya, yang dikhususkan dengan dalil adalah ketika laki-laki diberikan banyak bidadari di sorga, dan tidak sebaliknya bagi perempuan diberikan banyak para suami di sorga. Ya, karena ada kekhususan dalil. Lalu, apa alasannya? Kenapa pula kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat khususnya laki-laki agar berusaha untuk masuk ke dalam sorga dengan beramal saleh, kemudian menjadikan sorga rindu kepada mereka dengan dibentangkan panjang lebar dalam Al-Quran soal keindahan bidadari, dan tidak sebaliknya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tidak pula menyebutkan satu wanita memiliki banyak laki-laki. Maka jawabannya, pertama, la yas'al amma yaf'al wahum yus'alun. Jangan tanya apapun yang Allah lakukan, tapi kitalah makhluknya yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu tanya kenapa. Tetapi walaupun demikian kita akan mencoba mencari hikmah. Kenapa wanita tidak dijanjikan sebagaimana janji bagi laki-laki dengan banyaknya bidadari, dan wanita tidak dijanjikan dengan banyaknya laki-laki? Ini jawabannya. Pertama, jangan tanya apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah yang akan ditanya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, karena tabiat manusia atau tabiat khususnya para wanita. Sebagaimana maklum, para wanita ini memiliki sifat yang berbeda dengan laki-laki di dunia, di mana rasa malu mereka
jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kenikmatan-kenikmatan bagi wanita, tetapi disembunyikan sesuai dengan perasaan malu yang selalu disembunyikan oleh para wanita. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa tidak tahu apa yang Allah sembunyikan kepada mereka dari kenikmatan yang bisa menyejukkan mata terhadap apa yang mereka telah kerjakan, terhadap apa yang mereka telah mengerjakan amal soleh di dunia. Kemudian yang ketiga, karena tabiat laki-laki di dunia, mereka hanya mencintai dan suka dengan wanita. Tabiat laki-laki, kesukaan kepada perempuan itu jauh dibandingkan seorang wanita suka dengan laki-laki. Di mana kesukaan laki-laki kepada perempuan itu jauh lebih besar dibandingkan kesukaan-kesukaan yang lainnya. Tapi perempuan tidak semua. Makanya banyak perempuan itu apabila sudah merasa cukup, sudah berusia, mereka tidak mau bersuami. Mereka tidak mau menikah. Karena kenikmatan wanita itu bersyirikat antara laki-laki, artinya dia suka laki-laki, di satu waktu juga dia suka dengan perhiasan, di satu waktu juga suka dengan kendaraan, di satu waktu juga suka dengan perabotan, dan begitu seterusnya. Sehingga Allah hanya menyebutkan bagi laki-laki kenikmatan dan tidak menyebutkan bagi perempuan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan seorang suami pikirannya fokus kepada seorang perempuan. Suami akan mencari istrinya. Dan kecemburuan suami kepada perempuan itu, kalau dia orang berakal, maka akan kuat. Sehingga karena kecemburuan itu lahir karena kesukaan seorang laki-laki hanya kepada perempuan dibandingkan nikmat yang lainnya. Makanya kenapa Allah lebih banyak menceritakan bidadari bagi laki-laki dan tidak sebaliknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi walaupun demikian, banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepada para wanita di surga. Nikmat apa saja yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada para wanita di surga? Pertama, para wanita di surga, mereka akan jauh lebih indah, jauh lebih cantik, jauh lebih mulia, jauh lebih indah dibandingkan para bidadari itu sendiri yang ada di surga. Padahal Nabi SAW mengatakan, walau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha yakni al-khimar khairun minat dunya wa ma fiha. Kalau seandainya seorang wanita bidadari sorga muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit dan akan memenuhi bau yang sangat harum semerbak antara bumi dan langit, dan sungguh kerudung wanita-wanita sorga jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Rawahul Bukhari. Artinya bahwa wanita-wanita sorga yang dulunya hidup di dunia karena keletihannya, kelelahannya dia beramal saleh, akhirnya sebagai balasannya Allah masukkan ke dalam sorga, maka mereka akan diberikan kecantikan, keindahan, kemuliaan jauh dibandingkan wanita-wanita bidadari yang Allah ciptakan di dalam sorga untuk melayani kenikmatan laki-laki. Perhatikan beberapa riwayat. Nabi SAW sampai mengatakan
kabiduha mir'atuhu wa kabiduhu mir'atuha. Hati sang bidadari merupakan cermin bagi sang laki-laki, dan hati sang laki-laki juga menjadi cermin bagi sang bidadari tersebut. Bahkan riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, yura mukhu saqiha min warai lahmiha minal husni. Bidadari itu terlihat sumsum tulang betisnya di belakang dagingnya karena indahnya. Artinya wanita-wanita yang masuk ke dalam surga, maka mereka dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa dan memiliki kebaikan akhlak dan keindahan tubuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, minhunna khairatin hisan. Sesungguhnya mereka para wanita itu akan diberikan khair, kebaikan akhlak, dan juga hisan, keindahan, kecantikan yang tidak didapati di dunia. Bahkan saking indahnya para bidadari sorga itu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ka'annakunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan para bidadari itu permata-permata yakut dan juga mutiara. Sampai Qatadah mengatakan rahimahullahu ta'ala, fi safai yaquti wa bayani lu'lu. Para bidadari itu seperti permata dalam hal bening tubuhnya dan seperti mutiara dalam hal putih warnanya. Bahkan dalam ayat yang Allah mengatakan ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan sangat baik. Artinya mutiara-mutiara putih yang tersimpan. Itulah sampai kinayah Al-Quranul Karim menggambarkan bidadari sorga itu luar biasa. Mereka suci, suci lahir, suci batin. Mereka tidak haid, dan itu nikmat bagi perempuan. Mereka tidak nifas, dan ini nikmat bagi perempuan. Mereka tidak meludah, mereka tidak mengeluarkan ingus, mereka tidak mengeluarkan bau-bau busuk, dan ucapannya indah, akhlaknya baik, hatinya tidak ada kedengkian, tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada permusuhan sesama mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin ikhwana. Kami cabut rasa dengki dan seluruh penyakit hati bagi penduduk surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasul menggambarkan bagaimana keindahan, kesucian wanita-wanita bidadari surga, baik dari bersihnya badan mereka, indahnya dan cantiknya paras mereka, kemudian juga anggunnya akhlak mereka, itu tercampur menjadi satu. Dan itu tidak Anda dapati di dunia. Secantik apapun wanita di dunia, pasti ada kekurangannya, pasti ada cacatnya, pasti akan mengalami haid, pasti akan mengalami nifas, pasti akan mengalami bau, dan begitu seterusnya. Tapi ini tidak terjadi pada bidadari surga. Kembali bahwa apabila bidadari saja sedemikian rupa keindahannya, bagaimana wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam surga yang jauh lebih indah dibandingkan bidadari tersebut. Kemudian di antara kenikmatan wanita di surga, mereka tidak pernah menjanda. Mereka akan terus perawan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, adakah nenek-nenek sepertiku di surga? Kata Rasul, tidak ada. Tidak ada di surga itu yang namanya nenek-nenek. Maka sang nenek ini pun pulang dan menangis sedih, dikiranya dia tidak akan masuk surga. Kalau di surga tidak ada nenek-nenek. Maka Rasul mengatakan, katakan kepada nenek itu, maksudnya di surga itu tidak ada orang tua. Di sorga itu semua muda. Di sorga itu semua perawan.
Tidak ada nenek yang masuk ke dalam sorga. Karena Rasul mengatakan, ma fil jannati a'zab. Artinya, di sorga tidak ada yang azab, tidak ada yang sendirian, pasti ada pasangan. Termasuk juga sang nenek juga akan mendapatkan pasangan, karena di sorga itu juga tidak ada nenek-nenek. Semua usia penduduk sorga itu mau laki-laki perempuan antara 33 sampai 34 tahun. Artinya, kenapa tidak dirubah bentuk mereka? Kenapa mereka tidak menjadi tua, kemudian keriput sebagaimana penduduk sorga? Supaya tidak ada ghirah, kecemburuan. Tidak memancing kecemburuan satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para wanita, selain daripada diberikan kesucian lahir batin, kemudian juga mereka senantiasa perawan, mereka tidak pernah kemudian menjadi janda, mereka pun akan diberikan apapun yang mereka minta dari kesenangan-kesenangan yang tidak pernah terbayang di dunia. Apakah penduduk sorga itu juga wanita-wanitanya bisa melahirkan? Karena ada sebuah riwayat yang dikeluarkan al-Imam At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min idza ishtaha al-walad fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu wa syababuhu wa kibaruhu fi sa'atin kama yashtahi." Seorang mukmin apabila menghendaki anak di sorga, maka hamilnya, lahirnya, usianya, muda dan tuanya itu hanya sekejap saja dan tidak ada kesulitan. Tidak seperti wanita-wanita di dunia, ketika mereka mengandung saja sudah kesulitan luar biasa. Ketika meregang hendak melahirkan, seolah-olah pertaruhan antara dia dan nyawanya. Ketika sudah lahir dia harus menyusuinya. Tapi di sorga tidak. Allah mudahkan semuanya. Tapi riwayat ini memang dikritik para ulama. Apakah wanita di sorga bisa melahirkan? Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, pertama, hadis yang tadi dibaca oleh ana bahwa hadis itu diperbincangkan tentang riwayatnya. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walakunna fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka para laki-laki di sorga itu memiliki pasangan-pasangan yang bersih. Kalau seseorang kemudian melahirkan, tentu bisa saja terkena haid, terkena nifas, terkena kotoran. Sementara di sorga itu tidak ada orang haid, tidak ada orang nifas, dan tidak ada kotoran. Semua bersih. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan kehamilan dan juga kelahiran itu digandengkan dengan sperma dan juga dengan haid. Apabila orang hamil, berhentilah darah haid, dan haid itu menjadi nutrisi bagi si janin. Dan itu tercipta dari sperma. Sementara di sorga itu tidak ada yang mengeluarkan sperma. Sebab kalau seandainya seorang di sorga itu mengeluarkan sperma, berarti nikmat terbatasi. Karena ketika sudah keluar berarti sudah terbatasi kenikmatannya. Makanya biar nikmat itu daim terus menerus, merasakan nikmat luar biasa, makanya hubungan mereka antar suami istri di sorga tidak sebagaimana hubungan di dunia. Apabila seorang suami atau istri sudah mengeluarkan sperma, maka hilanglah nafsunya. Di sorga tidak demikian. Sehingga kalau seandainya, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah menjadikan ada kehamilan, ada kelahiran, berarti ada haid, ada sperma, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 4, bahwa Nabi SAW bersabda, la yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi'ullahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Akan senantiasa di sorga itu keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala
bangun, diberikan kepada manusia. Kemudian, walaupun seandainya seorang tidak punya anak, maksudnya begitu, tetap ada kenikmatan yang bisa tergantikan. Karena di surga itu ada anak-anak kecil. Dari anak-anak yang ketika di dunia meninggal sebelum balik, maka mereka akan wildanun mukhalladun, yatufuna bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Ada anak-anak kecil yang meninggal belum balik, baik anak orang kafir atau anak orang yang beriman, maka mereka akan menjadi anak-anak di surga dan lucu-lucu, dan itu sebagai pengganti dari anak-anak dunia. Kemudian juga bahwa bisa juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti keturunan mereka dengan iman, maka kami akan gabungkan keturunan mereka di akhirat. Kalau seandainya ada keturunan di akhirat, tentu mereka jauh lebih baik, lebih mulia dibandingkan keturunan kita di dunia. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bermaksiat sama sekali. Ini mustahil. Ya. Kemudian juga alasan yang terakhir bahwa sorga itu bukan tempat berkembang biak manusia, tidak sebagaimana di dunia. Maka dari alasan-alasan ini, wanita di sorga tidak akan melahirkan. Tetapi kalaupun seandainya mereka punya atau menghendaki anak, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka. Karena apapun yang kita kehendaki ada di sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Untuk pembahasan terakhir, saya ingin membahas tentang 6 perkara secara singkat. Tentang wanita-wanita yang mereka masuk ke dalam sorga, itu ada 6 perkara atau 6 keadaan. Pertama, seorang wanita meninggal dan belum menikah. Apakah dia akan menikah di sorga? Yang kedua, seorang wanita meninggal setelah diceraikan oleh suaminya dan dia belum menikah dengan laki-laki lain. Apakah juga akan menikah di sorga? Memiliki pasangan di sorga. Kemudian yang ketiga, seorang wanita yang meninggal, kemudian dia menikah. Sebelum meninggal dia menikah. Tapi Allah takdirkan suaminya tidak masuk ke dalam sorga. Mungkin karena kekufurannya, karena maksiatnya, sehingga terpisah suami istri ini. Yang satu istrinya ke sorga, yang satu pula suaminya ke neraka. Bagaimana sang istri ini? Apakah dia akan menikah lagi di sorga, ataukah menunggu suaminya dikeluarkan di neraka? Kalau memang Allah takdirkan tidak dikekalkan di dalamnya. Kemudian yang keempat, seorang wanita yang meninggal setelah suaminya. Jadi antamuta ba'da zawajiha. Wanita mati duluan sebelum laki-laki. Kemudian laki-laki ini menikah lagi. Apakah juga si istri itu akan tetap juga, kalau seandainya Allah takdirkan suaminya masuk surga, akan tetap menjadi suami, ataukah dia boleh menikah lagi dengan laki-laki dari penduduk surga? Kemudian yang kelima, suaminya meninggal. Kemudian si istri ini tidak menikah lagi terus sampai dia meninggal. Mungkinkah kemudian dia akan kembali kepada suaminya? Dan yang terakhir, seorang suami meninggal, maka si istri ini kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang lain yang bukan suaminya. Karena suami sudah meninggal, dia menikah lagi dengan suami yang kedua. Bagaimana statusnya? Apakah dia di sorga dengan suami yang pertama ataukah suami yang kedua? Kalau dua-duanya masuk sorga. Inilah yang harus kita jawab secara singkat karena juga waktu. Yang pertama, adapun wanita yang meninggal tetapi belum menikah, maka Allah akan nikahkan dia di sorga dengan laki-laki dari ahli dunia yang masuk ke dalam sorga. Karena di sorga itu tidak ada azab, tidak ada orang hidup sendirian, harus berpasang-pasangan. Kemudian yang kedua, begitu juga sama. Seorang wanita yang meninggal setelah diceraikan, kemudian dia tidak menikah lagi sampai dia meninggal, tetap dia pun akan dinikah
dinikahkan oleh Allah dengan laki-laki penduduk dunia yang masuk ke dalam surga sesuai dengan seleranya dan kenikmatannya. Kemudian yang ketiga, bahwa yang harus seorang wanita yang menikah, kemudian suaminya berpisah, tidak masuk ke dalam surga, malah pula masuk ke neraka. Maka kata para ulama, perempuan yang seperti ini, kalau seandainya laki-lakinya itu termasuk penduduk surga, arti masuk neraka itu hanya karena hukuman dan azab karena kemaksiatan di dunia, maka dia akan tetap kembali kepada suaminya kalau dia belum bercerai. Tapi kalau seandainya si suaminya kufur dan dikekalkan di neraka, maka tentunya dia akan dinikahkan dengan laki-laki penduduk dunia yang masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor 4, bagaimana kalau seandainya wanita itu meninggal setelah suaminya? Maka dijelaskan, ammal mar'atu lati matat ba'da zawajiha fahiya fil jannah li zawjiha alladhi matat anhu. Maka wanita tersebut akan tetap bersama suaminya walaupun dia meninggal duluan. Kalaupun suaminya kemudian masuk ke dalam surga, tetap akan kembali kepada suaminya. Kemudian yang nomor 5, kalau seandainya suaminya meninggal duluan, kemudian wanita ini tidak menikah terus sampai meninggal, maka ini pun sama akan, kalau dua-duanya masuk ke dalam surga, maka Allah akan gabungkan kembali menjadi suami istri di surga. Yang terakhir, kalaupun seandainya seorang wanita ditinggal meninggal suaminya kemudian menikah lagi, maka sebagian para ulama mengatakan dia disuruh memilih antara suami yang pertama dan suami yang kedua. Ada juga yang berpendapat maka dia akan bersama suami yang terakhir yang dinikahinya. Wallahu a'lam, intinya bahwa wanita masuk surga akan sama mendapatkan kenikmatan yang Allah anugerahkan juga kepada laki-laki, pun sama Allah anugerahkan kepada para wanita. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlil jannah. Dan kita akhiri kajian kita, insyaallah kita buat tanya jawab sebentar. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kami kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura. Taib. Pertama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada istri-istri yang sakit, yang tidak bisa melayani suaminya dan juga tidak bisa merawat anak-anaknya. Dan ingat, sakit itu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kalau seandainya ada para istri yang sakit dan suaminya mau merawatnya. Betapa banyak di dunia ini yang justru ketika istrinya sakit, justru suaminya malah menelantarkannya. Ada yang sampai menceraikannya dengan alasan tidak bisa memenuhi hajat dan begitu seterusnya. Nabi SAW punya anak namanya Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ruqayyah ini menikah dengan Utsman ibn Affan. Dan keluarga inilah yang pertama kali hijrah ke Habasyah, kemudian pulang ke Mekah, kemudian ikut gabung hijrah ke Madinah. Tetapi ketika terjadi tragedi Perang Badar,
hendak berangkat ke Badar, Allah takdirkan Ruqayyah ini sakit. Ruqayyah ini sakit parah. Dan Utsman kepengen ingin perang, ingin terlibat dalam peperangan. Dia ingin sekali. Tapi Nabi SAW melarang Utsman agar dia tidak ikut perang Badar. Dan dia harus merawat istrinya. Dan dia tetap dapat bagian pahala Badar dan juga harta rampasannya. Maka Utsman pun dengan berat hati walaupun tidak ikut jihad bersama Rasul, padahal para sahabat itu menghendaki mati syahid. Tapi demi merawat istrinya Ruqayyah, maka kesempatan emas pun ditinggalkan Utsman dan dia pun merawat istrinya. Tapi Allah takdirkan ketika Nabi SAW pulang dari Badar, rupanya nyawa Ruqayyah tidak tertolong. Dia pun meninggal dunia. Dan Utsman pun sedih. Artinya bahwa dari sini dalam Islam itu bahwa tugas suami adalah merawat istri saat sakit. Itu kewajiban suami. Bukan hanya senang di waktu sehat, maka sabar juga di waktu sakit. Sabar menjadi suami. Pertanyaannya, apakah istri yang seperti ini juga tetap dapat kesempatan masuk surga? Ya tentu. Bukankah Anda tidak sakit selamanya? Ketika Anda menikah mungkin Anda sehat. Mungkin dengan berjalannya waktu tiba-tiba Anda sakit terbaring. Mungkin seperti itu. Artinya ada waktu-waktu sehat, ada waktu-waktu sakit. Kalau ketika di waktu sehat Anda gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, dan waktu sakit pun Anda terus berdoa kepada Allah. Ketika Anda tidak bisa melayani suami dengan baik karena lagi sakit, maka kalau Anda tidak bisa melakukan dengan perbuatan, dengan doa, doakan terus suami Anda. Dalam pembaringan Anda, kalau memang Anda tidak bisa duduk, berdiri untuk sholat, Anda bisa sholat sambil berbaring dan terus berdoa. Berikan doa kepada suami yang terbaik supaya suami sehat, disehatkan badannya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari banyaknya masalah, dimudahkan urusannya. Doakan juga anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang saleh. Apalagi kecuali berdoa. Dan di waktu sakit, setan itu lebih dekat kepada Anda dibandingkan di waktu sehat. Maka banyak-banyak bersabar, ihtisablah, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mustahil umat Muhammad itu pasti masuk surga. Walaupun masuk surganya ada yang direct, ada juga yang kemudian harus mampir ke neraka, tapi ujung-ujungnya juga masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdillah, masih dari Singapura. Bismillah. Ustadz, apabila ada kesempatan bagi seorang wanita untuk menikah, tetapi wanita itu mengulur-ulur waktunya untuk menikah hingga ajal menjemputnya, adakah dia bisa mendapat pahala sebagaimana yang Ustadz jelaskan tadi, wanita yang belum menikah dengan pahalanya? Jazakallah khairan Ustadz. Wa iyyaki. Iya, alhamdulillah. Jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati, jodoh, umur, rizki, semua di tangan Allah. Ya mungkin ketika Anda mengulur-ngulur akhirnya tidak punya jodoh, itu sudah takdir Anda. Tetapi mengulur-ulur waktu untuk tidak menikah, ini yang ditanyakan alasannya. Kenapa? Kenapa Anda mengulur-ngulur waktu? Ya, kalau memang alasannya seperti para ulama, juga ada yang tidak menikah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, mereka tidak menikah, dan banyak para ulama yang tidak menikah karena mereka sibukkan dengan belajar, dengan talabul ilmi, sehingga terlupakan dengan wanita, akhirnya meninggal dan tidak menikah. Apa kita katakan mereka tidak masuk surga? Tidak bisa juga demikian. Mereka para ulama besar. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama yang lainnya? Ya, asal ketika Anda hidup di dunia ini beribadah, beramal saleh, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah takdirkan lambat jodohnya karena kemudian mengulur-ngulur waktu, akhirnya Allah takdirkan meninggal, insya Allah kalau ditakdirkan masuk surga, akan Allah nikahkan Anda dengan laki-laki penduduk surga,
dari penduduk dunia. Wallahu a'lam. Ya, dari hamba Allah di Bekasi. Afwan Ustaz, mau tanya, apakah ada pahala khusus bagi istri pertama yang bersabar dengan suaminya yang menikah lagi? Saya pernah mendengar bahwa pahala bagi seorang wanita yang bersabar dengan poligami suaminya lebih besar dari pahala seorang mukmin yang pergi untuk berjihad. Maka menyetujui poligami suaminya lebih besar dibandingkan pahala jihad. Ya, saya belum pernah membaca atau terbaca atau pernah mendengar tentang bahwa poligami, seorang istri mengizinkan poligami pahalanya lebih besar dibandingkan pahala orang yang berjihad sampai mati syahid. Wallahu a'lam. Saya belum pernah mendengar. Akan tetapi, ya mungkin dia keterbatasan pengetahuan saya. Tapi yang saya ketahui saya belum pernah mendengar. Akan tapi begini, sekali lagi bahwa pernikahan itu bagian daripada jodoh yang sudah ditentukan dalam qada dan qadar Allah. Jadi suami Anda menikah lagi, ini sudah ditentukan oleh Allah dan sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500 tahun sebelumnya. Allah sudah catat suami Anda ini akan menikah. Jadi percayalah dengan takdir. Dan tidaklah sebuah perintah itu pasti ada hikmah kebaikan. Poligami kan perintah dalam Quran. Ya, ada perintahnya. Bagi orang yang mampu melakukan keadilan tentunya ya. Kalau tidak sanggup adil ya satu saja cukup. Karena Nabi SAW juga berpoligami. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua berpoligami. Para khulafaur rasyidin berpoligami. Dan para sahabat hampir sebagian besar berpoligami. Belum juga para ulama dan begitu seterusnya. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan Anda diuji oleh suami yang berpoligami, maka dan Anda melihat kemampuan suami, artinya suami sanggup melakukan itu dari segi finansial, dari segi nafkah harta ataupun batin begitu ya. Kenapa tidak diizinkan kalau seandainya suami sudah memberikan haknya kepada Anda selaku istri gitu ya. Hak rumah, hak nafkah baik lahir ataupun batin. Kemudian suami Anda menikah lagi. Ya memang secara naluri seorang perempuan tentu tidak mau diduakan. Ya, bahwa suami itu ingin dikuasai. Tapi kalau Allah takdirkan poligami mau di apa? Ya jelas sabar. Harus sabar. Harus lebih berakal lagi, lebih dewasa lagi. Ya, bahkan kalau bisa arahkan suami itu untuk adil. Ya, diarahkan, istri yang mengarahkan gitu ya. Jangan kemudian akhirnya istri yang pertama menjadikan rontoknya keluarga gara-gara poligami. Kan banyak orang-orang yang kemudian istri minta cerai gara-gara istri suaminya sudah menikah lagi. Tanpa alasan yang jelas, hanya gara-gara saya tidak kuat. Tidak kuat gimana? Belum dijalani sudah bilang gak kuat. Kalau orang itu memang beriman kepada syariat Allah Azza wa Jalla, menerima bahwa itu adalah putusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah takdir dari Allah, bahwa itu juga bagian daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalaupun Anda tidak suka dengan poligami, minimalnya jangan mencela poligami. Tidak suka ya wajar, wanita tidak suka. Tapi jangan mencela poligami. Dan kalau Anda sabar, insya Allah itu lebih baik. Ya, kalau Anda sabar, kalau Anda tidak sabar dan melihat ada perlakuan dengan poligami, ketidakadilan, kezaliman suami yang kemudian sudah dibolehkan Anda meminta cerai, ya tidak ada masalah minta cerai kalau tidak sanggup. Tapi jangan kemudian menyuruh suami menceraikan istri yang sudah dinikahinya. Dosa besar, tidak boleh. Tidak boleh kemudian seorang istri gara-gara cemburu dia meminta suaminya untuk menceraikan istri keduanya. Sebab kalau suami sudah menikah dengan wanita yang kedua, berarti posisi Anda dengan wanita kedua itu sama. Sama saja. Karena sama-sama istri daripada suami Anda. Wallahu a'lam, intinya bahwa hadis yang Anda tanyakan kepada anak-anak tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Ini keterbatasan pengetahuan saya belum pernah mendengar hadis tentang sabarnya wanita akibat suaminya berpoligami sama dengan jihad atau lebih besar daripada jihad. Nanti coba saya cek lagi gitu ya.
tentang masalah di sini. Dan kalau memang ketemu nanti insyaallah mungkin minggu depan kita akan jawab gitu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada Anda untuk tetap di atas Islam, karena bagaimanapun nikmat terbesar di dunia ini tidak ada kecuali Islam. Itulah agama yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang menyembunyikan keislaman, di zaman para sahabat juga banyak kok para sahabat yang menyembunyikan keislaman. Bahkan terkadang Rasul pun menyuruh sahabat menyembunyikan keislaman untuk sebuah kemaslahatan. Ya. Maka kalau Anda menyembunyikan keislaman dari orang tua karena mungkin ada hal-hal yang madarat lebih besar kalau Anda memberitahu, ya tidak usah diberitahu dulu. Ya, sambil berjalannya waktu gitu ya. Sambil pelan-pelan gitu mendakwai orang tua gitu. Memberitahu orang tua. Tapi kalau dengan memberitahu kemudian ada madarat yang jauh lebih besar, ya maka tidak perlu kemudian Anda beritahu, tetapi Anda terus belajar Islam. Terus belajar, karena dengan ilmu inilah Anda bisa nanti punya solusi sendiri. Ilmu itu akan mendatangkan solusi. Kalau Anda sudah cerdas, pasti ada solusi beritahu orang tua. Maka tugas Anda sekarang kalau sudah mualaf, belajar. Belajar. Dalami agama baru yang Anda sekarang berada dalam Islam ini. Kemudian teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa agar hidayah itu Anda tularkan kepada orang tua Anda juga, kepada keluarga Anda, mudah-mudahan seperti Anda mendapatkan hidayah Islam. Ya. Kemudian juga cobalah berubah gitu ya. Yang mungkin ketika di agama dulu akhlak Anda kurang baik gitu. Setelah masuk Islam maka perbaiki akhlak. Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua, dengan kerabat, dengan saudara, dilebihkan lagi, ditingkatkan lagi kebaikannya, sehingga nanti akan jadi bahan pertimbangan ketika Anda memberitahu bahwa agama yang dianut Anda itu jauh lebih baik dibandingkan agama sebelumnya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.